yang mana hingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, hingga kita masih diberikan kekuatan istiqomah untuk selalu bisa menghadiri kajian rutin di Mushola Nurul Islam pada malam hari dengan kondisi sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, juga pada malam hari ini kita bisa menghadirkan beliau Ustaz Tri Asmoro Kurniawan, ya, untuk mempersingkat waktu kajian pada malam hari ini akan dipandu sepenuhnya oleh beliau yang terhormat Bapak Eko Heru Brasio. Untuk itu waktu dan tempat kami hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum bil huda wa dinil haqq lil alamin billahi wa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam hari senantiasa kita aturkan kepada uswatun hasanah bagi Rasulullah Muhammad SAW. Baik, sebelum dimulai mungkin saya sampaikan kembali, monggo yang di depan bisa membuka maju, ini masih kosong, macam bawah. Terus yang di sebelah di sebelah utara yang agak timur dipenuhi, nanti biar yang barat mohon maaf nanti bisa diisi oleh saudara-saudara kita yang mungkin datang ke terlambat. Monggo sebelum kita mulai monggo merapat lagi biar tidak sampai di jalan gitu. Ya, dengan tetap menjaga jarak ya, dengan tetap menjaga jarak. Monggo. Saya mohon dengan sangat pada para jemaah, karena kita sudah diperkenankan dari saudara-saudara kita di tim gugus COVID maupun dari pihak keamanan dengan cara tetap menjaga protokol kesehatan, dalamnya adalah masker, jadi mohon dengan sangat setiap kajian saya ingatkan untuk kesekian kalinya, masker mohon tetap dipakai, karena sekali lagi itu bagian dari komitmen dan persetujuan kami dengan pihak berwenang tetap menjaga daripada protokol kesehatan. Sekali lagi Bapak, saudara-saudara semuanya, ibu-ibu, monggo protokol kesehatan diterapkan, terutama masker ya dipakai, sekalipun kita mungkin asing ya harus pakai seperti ini, tapi karena memang inilah aturan yang diterapkan dan kita bisa atau boleh tetap berjalan itu kalau protokol kesehatannya dipatuhi. Sehingga saya mohon pengertiannya dan saya mohon dukungannya supaya kita bisa ngaji seperti ini lagi untuk seterusnya. Jadi supaya sekali lagi kita bisa kembali istiqomah di kajian atau di taklim kita. Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kami sampaikan dua informasi. Yang pertama, kaitannya dengan protokol tadi. Untuk seterusnya, jangan lupa membawa masker ya. Kalau nanti ada operasi, masker pun juga kita selamat. Apalagi kalau habis ngaji, kena jaring operasi kan jadi tidak baik ya. Jadi saya minta dengan sangat mohon protokol kesehatan dipenuhi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim, karena kajian kita sudah mulai dan alhamdulillah sudah semakin banyak yang rawuh, banyak hadir. Kami mohon dengan sangat mungkin untuk kehadiran panjenengan, perawat panjenengan bisa lebih awal, sehingga ini juga himbauan dari pihak keamanan tidak terlalu malam selesainya. Jadi jam 9 itu sudah rampung atau sudah selesai. Itu saya mohon dengan sangat, kalau misalnya mau bisa di sini pun insya Allah sudah bisa, karena kita sudah mendirikan sholat di sini. Kemudian yang ketiga, kami juga sampaikan kepada para jamaah untuk parkir, kami mohon memanfaatkan area-area yang sudah ada di sekitar kita tanpa mengganggu lingkungan yang ada. Jadi biar kita juga berkegiatan atau kajian ini juga aman dan nyaman. Yang keempat, Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim, kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira atas partisipasi panjenengan semuanya di kajian ini.
maupun yang alhamdulillah pada Sabtu kemarin Bapak Ibu kita sudah melaksanakan mabit atau camp bareng ya di Lawu Resort yang alhamdulillah juga dihadiri atau diikuti oleh jamaah, sebagian jamaah kajian kita maupun orang tua siswa kami di Nubis. Jadi camp ini atau mabit ini terbuka untuk umum, untuk bapak ibu-ibu sekeluarga bisa kayak kemarin ya, jadi satu keluarga bapak ibu anak-anak. Kita juga insya Allah akan mengadakan acara serupa di tanggal 26-27 hari Sabtu depan ya, Sabtu ini ya, Sabtu pekan depan, Sabtu Ahad pekan depan. Jadi bapak-bapak mulai sekarang bisa mendaftarkan diri kami untuk mendapatkan kuota ini karena terbatas juga kita berkaitan dengan protokol terbatas, mohon nanti bisa laksanakan. Insya Allah bisa kita ikuti 10-15 keluarga tiap hari. Dan setelah itu kita juga ada iklan juga di amanah Karangpandan insya Allah. Yang berikutnya Bapak Ibu Jemaah, malam ini kami hadirkan beliau Ustaz Tias Moro Kurniawan yang akan membahas tentang materi keluarga sakinah. Beberapa waktu kita menanti kehadiran beliau, alhamdulillah malam ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa menghadirkan beliau. Pekan depan insya Allah mudah-mudahan aman semuanya, kita juga diizinkan lagi untuk kajian seperti ini bersama Ustadz Tengku Ashar MC yang nanti materinya juga yang materi up to date yang pertama juga kita terima. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dicatat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal soleh, kebaikan kita yang nanti mengantarkan kita di jannahnya atau di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kajian malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillah. Untuk singkatnya kami sampaikan kepada beliau Ustaz Tias Moro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal mu'minuna litakuna shadiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah. Alhamdulillah setelah lockdown yang cukup lama, pada malam hari ini saya berkesempatan untuk hadir secara offline tatap muka langsung dengan panjenengan semua, dan mudah-mudahan ini adalah awal yang nanti bisa kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena kemarin ada satu tempat di Klaten yang menghadirkan saya cuma satu kali langsung ditutup karena tetangga-tetangganya ada yang kena COVID. Jadi ternyata cuma satu kali dan sekarang libur lagi. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah akar masalah dalam keluarga. Kita mencoba untuk mengenali apa saja yang menjadi sebab munculnya masalah dalam keluarga. Apabila kita mengenali sebab-sebab ini atau akar persoalannya, insya Allah kita akan lebih mudah untuk menemukan solusi. Bahkan untuk yang pertama, saya katakan ini adalah persoalan yang sifatnya laten. Jadi kalau saya mendengar kata laten, itu saya ingat waktu masih SD atau SMP. Dulu guru sejarah saya mengatakan bahwa PKI itu partai yang terlarang, partai yang sudah resmi dibubarkan oleh pemerintah. Tetapi mereka ini adalah bahaya laten bagi bangsa ini. Laten itu ternyata maknanya adalah tersembunyi, terpendam, tidak kelihatan, tetapi punya potensi untuk muncul. Sesuatu yang nggak terlihat, tersembunyi. Kalau kita lihat itu kayak nggak ada, tapi dia kayak bom waktu, nanti suatu saat akan meledak. Nah ternyata saya menemukan bahwa dalam pernikahan itu juga ada bahaya laten. Pada saat laki-laki dan perempuan mengucapkan ijab kabul, mereka tidak sadar bahwa dalam pernikahan ini nanti suatu saat akan muncul masalah.
Oke, saya mau review sebentar. Para nabi adalah laki-laki pilihan. Nabi adalah laki-laki yang tampan, bangsawan, tokoh masyarakat, berpengaruh, dan pandai berbicara karena mereka nanti akan bertugas menyampaikan ajaran Allah SWT. Rata-rata nabi seperti itu. Tapi nabi-nabi ini dipilih Allah pada usia 40 tahunan. Yang pada waktu berumur 25 tahunan mereka adalah laki-laki normal yang sudah saatnya menikah. Akhirnya mereka menikah dengan perempuan-perempuan yang layak, perempuan-perempuan yang sesuai, perempuan-perempuan yang sekufu, cantik, bangsawan juga, tokoh masyarakat juga. Sebagaimana kita ketahui, Muhammad akhirnya menikah dengan Khadijah sebelum diangkat menjadi nabi. Dan itu laki-laki yang pas untuk Rasulullah, untuk Muhammad waktu itu menjadi Rasul. Bahkan ketika kita membaca buku sejarah, masyarakat mengomentari pernikahan Muhammad dengan Khadijah dengan kalimat, memang tidak ada laki-laki yang pantas menikah dengan Khadijah kecuali Muhammad. Kalau Anda membaca sejarah bahwa selisih usia mereka adalah 15 tahun, itu selisih di atas kertas, bukan dalam penampilan. Jadi kalau mereka suruh menunjukkan KTP, maka Khadijah akan tampak tua 15 tahun daripada Muhammad. Tapi ketika mereka jejer, tidak terlihat tanda-tanda ketuaan itu. Kenapa? Karena Khadijah adalah perempuan paling kaya di Jazirah Hijaz. Perempuan dengan perusahaan yang sudah multinasional, punya armada dagang ekspor impor, yang itu menyebabkan Khadijah akhirnya menikmati pelayanan terbaik. Anda bisa bayangkan ketika Khadijah mengirimkan ekspedisi datang ke Suriah, maka nanti setelah dagangannya habis, mereka akan membeli dagangan-dagangan yang ada di Suriah untuk dibawa ke Mekah, untuk dijual di Mekah. Artinya Khadijah makan makanan yang dibawa dari Suriah, buah-buahan yang ada di Suriah dia makan. Yang tetangga kanan kirinya orang Mekah tidak makan buah-buahan itu. Bajunya, tasnya, dan hal-hal yang lain yang bersifat layanan itu dia mendapatkan yang terbaik karena dia punya ekspedisi dagang, dan ekspedisi dagangnya bukan cuma ke Suriah, ke negara-negara yang lain juga. Nah, dengan mendapatkan pelayanan terbaik, makanan terbaik, buah-buah terbaik, mungkin juga zaitun terbaik pada waktu itu, susu terbaik dan macam-macam, membuat secara penampilan Khadijah tetap terlihat muda. Jadi beberapa minggu yang lalu saya didatangi sepasang suami istri, yang satu janda, yang satu duda. Mereka mau menikah, tapi keluarga yang laki-laki itu tidak setuju. Nah, saya tanya kenapa tidak setuju. Salah satunya adalah karena saya lebih tua 7 tahun dari suami saya, calon suami saya, Ustaz. Saya kaget. Saya bilang, loh, Anda tidak terlihat lebih tua 7 tahun. Karena dia perempuan mapan, kemudian kerjaannya adalah punya butik, jadi bikin baju-baju yang bagus, dan memang mungkin setiap hari juga di ruangan ber-AC, jadi tidak terlihat tua. Mbak, kamu akan kelihatan 7 tahun lebih tua daripada calon suamimu kalau kamu pergi kemana-mana bawa KTP dan menunjukkan KTP itu. Tapi kalau KTP-nya kamu simpan, tidak dilihat orang, saya tidak melihat kamu lebih tua daripada suamimu. Jadi Anda jangan bayangkan Khadijah sama Muhammad itu ketika menikah kayak ibu-ibu nikah sama beruntung jagung rasa brownies gitu. Jadi secara penampilan Muhammad juga belum sangat mapan. Jadi mungkin terlihat lebih tua dari usianya, sedangkan Khadijah sangat mapan. Jadi perempuan-perempuan itu kalau biaya perawatannya cukup juga sebenarnya kelihatan lebih muda. Jadi tidak usah 1500 tahun lagi, bayangkan Khadijah hari ini saja. Anda bisa menemukan perempuan-perempuan yang usianya sudah 40 tahun tetapi masih terlihat muda. Kenapa? Karena rajin perawatan. Ya. Jadi ada artis yang umurnya 40 tahun itu penampilannya masih kayak 25 tahun, 30 tahun gitu. Saya nggak perlu sebut nama. Tapi tetangga Anda yang umurnya 20 tahun tampak tua banget. Karena utangnya banyak, suka dimarahi suaminya gitu.
Ya, oke, jadi Khadijah dengan Muhammad itu adalah pasangan yang serasi pada saat itu. Demikian juga Nuh dan Lut. Mereka juga menikah ketika belum dianggap menjadi nabi. Perempuan-perempuan yang mereka pilih adalah perempuan-perempuan yang sesuai dengan posisi mereka di tengah masyarakat. Dan rumah tangga mereka semua berjalan baik-baik saja. Bukti dari perjalanan rumah tangga mereka baik-baik saja adalah lahirlah anak-anak dari pernikahan itu. Kita tahu Nuh akhirnya punya anak, bukan cuma satu. Kan'an yang nanti tenggelam bersama kaum yang ingkar kepada Allah, itu hanya salah satu di antara anak-anaknya Nuh. Yang berada di kapal itu mayoritas juga anak-anaknya Nuh. Demikian juga Lot. Lot pernah berkata kepada kaumnya, kenapa kalian laki-laki mau menyukai laki-laki? Nikahilah putri-putri saya. Kalimat putri-putri saya itu menunjukkan bahwa dia punya anak bersama istrinya ini. Jadi pernikahan mereka adalah pernikahan yang baik-baik saja. Masalah menjadi muncul ketika Nuh dan Lot itu diangkat Allah menjadi nabi. Coba perhatikan, di sini dikatakan bahwa Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir. Istrinya Nuh dan istrinya Lot kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fakhonatahuma. Mereka perempuan dalam kendali dua hamba kami yang soleh, tapi mereka perempuan yang dua itu fakhonatahuma, mengkhianati mereka berdua. Kalimat mengkhianati inilah yang akan kita cari tafsirannya seperti apa. Coba Anda lihat Ibnu Katsir, kemudian Anda menemukan tafsiran seperti ini. Qala Ibnu Abbas berkata, ma baqat imra'atu nabiyyin qattu innama kanat khiyanatuhum fid. Tidak ada satu istri Nabi pun yang cacat moral. Sesungguhnya istri-istri Nabi itu mengkhianati suami mereka dalam urusan agama. Jadi maksudnya begini, jangan membayangkan istrinya Nuh dan Lut itu selingkuh, minum minuman keras, sampai mabuk, judi, menggunakan narkoba, pesta-pesta sampai pagi. Tidak. Jadi kalau ada orang pengajian, istrinya nggak mau diajak ikut, malah gangguan di rumah, terus ngomong, aku diuji Allah seperti Nabi Nuh diuji istrinya. Kamu telah mencoreng sejarahnya Nuh. Karena kejadian sebenarnya tidak seperti itu. Ibnu Abbas mengatakan tidak ada satu istri Nabi pun yang cacat moral. Selingkuh enggak, minum minuman keras enggak, judi enggak, pesta-pesta enggak, mabuk-mabukan atau menggunakan psikotropika enggak. Mereka berkhianat kepada suaminya dalam urusan agama, alias tidak beriman ketika suaminya mengatakan bahwa dirinya adalah nabi Allah. Anda bisa perhatikan yang bisa bahasa Arab, ya. Dalam kasus Nuh itu istrinya, ya di sini dikatakan qala Ibnu Abbas fi hadil ayah fa khonatahuma. Ibnu Abbas berkata pada saat menjelaskan ayat fakhonatahuma, mereka berdua mengkhianati suami mereka dengan kalimat mazanata. Mereka berdua tidak berzina. Tidak berzina. Amma imra'atun fakana tukhbiru annahu majnun. Jadi kesalahan istri Nuh itu satu, dia tidak percaya kalau suaminya sekarang jadi nabi. Dua, dia mengatakan bahwa suaminya adalah majnun, edan, gila. Gila kok bisa nusuk. Nah, nusuknya milih lagi itu. Ya ada yang mengatakan bahwa dia gila gitu. Terus kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, pendeta kaumnya Siro Nuhin, mengatakan kepada kaumnya tentang rahasia Nuh. Apa itu ajarannya? Ajarannya apa? Nuh itu mengajarkan untuk membangun kapal di tengah musim kemarau panjang. Dan memberitahukan kepada para pembesarnya siapa saja yang mengikuti Nuh. Jadi siapa yang ikut jadi pengikutnya Nuh? Jadi satu, dia tidak beriman kalau suaminya nabi. Dua,
dia menganggap suaminya gila. 3, dia memberitahukan apa ajaran suaminya. 4, dia memberitahukan siapa saja pengikut suaminya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau hari ini jenengan sudah hidup normal di tengah masyarakat, semua sudah berjalan dengan baik, tiba-tiba Anda mendengar ada satu pengajian yang meresahkan masyarakat. Misalnya pengajiannya Ahmad Musaddiq, meresahkan karena mengajari sholat pakai bahasa Indonesia. Atau ini pengajiannya Lia Eden, ya, kemudian meresahkan karena dia menganggap titisannya malaikat Jibril. Malaikat Jibril kok titisannya wedok, ora ayu sisan gitu. Itu kan meresahkan. Karena apa? Yang diajarkan tidak sama dengan apa yang selama ini dilakukan di masyarakat. Nah, Nuh itu juga begitu. Ketika dia mengajarkan tentang kerasulan dia, kenabian dia kepada orang-orang, orang jadi resah. Terus Anda bayangkan misalnya pada waktu itu ada stasiun televisi. Terus kemudian istrinya Nuh itu dihadirkan, kayak tadi Pak Heru di samping saya. Kemudian penyiarnya mengatakan begini, kira-kira kalau saya hadirkan di versi modern. Para pemirsa yang terhormat, kita sudah mengetahui bahwa hari ini muncul satu aliran yang meresahkan masyarakat. Ya, karena apa yang diajarkan berbeda dengan apa yang selama ini kita yakini. Dan bersama saya ini seorang narasumber yang akan menceritakan kepada kita bagaimana pengajian atau apa ajaran dari kelompok yang meresahkan ini. Selamat malam Ibu, selamat malam. Bisa cerita Ibu siapa? Saya istrinya Pak Nuh. Terus, saya aja nggak percaya kalau suami saya itu nabi. Saya aja nggak percaya kok. Malah menurut saya suami saya udah gila kok. Terus gimana Ibu mengatakan suami gila? Lah ajarannya aja aneh. Suruh bangun kapal di tengah musim kemarau. Buat minum aja susah kok. Membayangkan kapal nanti mau bisa berlayar itu bagaimana airnya? Nggak masuk akal. Udah gitu, masih ada orang yang jadi pengikutnya coba. Aneh kan? Jadi istrinya itu kayak gitu itu, Pak Bu, bukan boncengan sama Gojek terus nggak pulang-pulang, bukan begitu. Jadi di tengah masyarakat, istrinya itu tetap perempuan terhormat. Maka tidak melakukan cacat moral. Di tengah masyarakat, istrinya itu dianggap pahlawan. Kenapa? Karena menjadi pemberi informasi tentang munculnya kelompok sesat, kelompok yang meresahkan. Dia menjadi narasumber yang bisa digali apa saja sepak terjang dari kelompok sesat ini. Dan ini adalah kredibel, bisa dipercaya karena ini adalah istri dari tersangka. Jadi di mata masyarakat dia perempuan terhormat. Jadi bapak-bapak yang dulu istrinya nggak sholat, nggak pakai jilbab, terus ditanya orang, aku diuji oleh seperti Nabi Nuh istighfar, Pak. Anda sudah menghitamkan sejarah Nuh gitu. Sedangkan istrinya Lot, Anda bisa baca di sini. Amma kianatum ro'ati lutin fatana tadulu qauma ala diyafi. Adapun istrinya Lot itu tidak menentang adanya LGBT. Jadi laki-laki suka laki-laki itu pertama kali muncul di muka bumi ini kaumnya Lot. Dan istrinya tidak menolak itu. Bahasa sekarang ya wis Thomas masih penting lah itu keluargane dhewe. Nek wong lanang do wong lanang seneng kok respect. Lah ya hak asasi manusia toh. Jadi bagi masyarakatnya istrinya Lot itu adalah pembela hak asasi manusia. Kan sekarang begitu. Orang yang mendukung adanya LGBT itu kan dianggap pembela hak asasi manusia. Maka ketika suaminya kedatangan tamu, yang tamunya luar biasa tampan karena ini adalah malaikat yang toto jalmo, malaikat yang menampakkan di dalam bentuk manusia. Ini berita bagus buat kaum LGBT itu bagus. Karena LGBT itu orang yang menghamba kepada bentuk tubuh. Jadi mereka itu kemarin Anda lihat baru saja terjadi penangkapan 56 laki-laki yang pesta seks sesama jenis itu Anda lihat running sing lemu gitu loh, api-api gitu loh. Jadi ketika mereka melihat sesosok yang sangat tampan itu berita gembira buat mereka. Dan setelah istrinya Lot itu menceritakan di rumahku ada tamu loh, ganteng banget. Kamu belum pernah lihat ganteng seperti itu. Maka datang ke rumah, minta suamiku mengeluarkan tamunya. Jadi, masyarakat istrinya Lot tetap perempuan terhormat. Dia adalah pembela asasi manusia. Jadi persoalan yang muncul adalah Nuh dan Lot terhadap istri-istri mereka adalah ketika mereka mengaku menjadi nabi, istri-istri mereka tidak mengimaninya.
Disitulah yang tadi katakan imma kanat khianatu mawidi. Sesungguhnya nama ya pengkhianatan yang dilakukan oleh kedua istri ini terhadap suami mereka adalah dalam masalah agama. Ini yang tidak terjadi pada ceritanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ketika dia mengaku menjadi Nabi, ternyata Khadijah ikut mengimani. Ini saya bisa lihat dari satu kisah di mana pada suatu hari Aisyah itu sangat cemburu kepada Khadijah. Dia mengatakan begini, Maghirtu ala nisa'in nabi maghirtu ala Khadijah wa marwaitu. Aku belum pernah cemburu kepada istri Nabi yang lain seperti cemburu kepada Khadijah, padahal aku belum pernah melihatnya. Aku belum pernah melihatnya, tapi aku sangat cemburu, melebihi cemburu kepada istri Nabi yang lain, padahal aku belum pernah melihat. Coba bayangkan ibu-ibu yang di sebelah selatan sana, Anda cemburu pada orang sudah mati, gimana rasanya? Sekalian Anda cemburu sama tetangga Anda, datang ke rumahnya, jambak rambutnya, pantik orangnya, maki-maki, selesai. Dia udah mati kok. Dicemburu, maki-maki, jarangkongnya keluar, Anda malah lari sendiri. Kenapa Aisyah sebegitu cemburu sama Khadijah padahal belum pernah ketemu? Li'anna Rasulullah yughfiru biqurha. Karena Rasulullah itu sering memuji-muji kebaikan Khadijah. Sampai suatu hari nggak kuat. Istri Nabi aja nggak kuat. Sampai dia mengatakan begini, Ka'anam lam yakun fitunya imra'atun Khadijah. Ini cara ngono gini ya kan. Kok Khadijah terus Thomas masih disebut kaya orang yang itu liyane yang dunia iki. Begitu mendengar Aisyah mengatakan seperti ini, Rasul marah. Kemudian mengatakan, inna kana wa kana. Memang Khadijah tetap Khadijah, dia tidak bisa diganti oleh perempuan manapun. Jadi kalau kayak nggak ada orang lain saja di dunia kejodohan, memang untuk seperti Khadijah ada satu, nggak ada yang lain. Kemudian Rasul menjelaskan 3 kelebihan Khadijah yang Rasul sampai ke 9 seperti ini. 1, dia beriman kepadaku ketika sama orang kafir. Jadi kalau jenengan itu menjadi muslim, itu punya kartu anggota, saya nggak tahu jenengan angkanya piro 14 atau 16 gitu. Anda nomor berapa miliar sudah. Khadijah nomor 1. Bukan hanya dari kalangan perempuan, tapi dari kalangan manusia. Dia tidak menggantikan siapapun, karena siapapun mesti berbilang, angkanya mesti setelah angka sekian. Khadijah nomor 1, kartu anggota keislaman. Yang kedua, dia menghabiskan hartanya untuk mendanai dakwahku. Tadi saya bilang, dia sudah punya ampannya, sudah punya perusahaan besar, taruhnya ratusan, pekerjaannya adalah ekspor impor. Dia miliuner kalau diuangkan zaman sekarang. Karena gampang harga emas waktu itu berapa bisa dikonversikan harga emas sekarang. Itu habis untuk mendanai dakwah Nabi. Dakwah itu butuh dana, Pak. Jadi air minum yang ada di depan saya ini kan juga tetap beli. Snack yang Anda makan itu kan tetap ada donatur. Anda bukan gratis, tapi kan tetap saja ada donatur yang beli itu. Dan Khadijah menghabiskan hartanya yang miliunan itu, triliunan itu untuk mendanai dakwah. Dan yang ketiga, dialah ibu dari anak-anakku. Jadi takdir Allah. Rasulullah punya 7 orang anak, 1 orang dari rahim Maria Al-Qibtiyah namanya Ibrahim dan meninggal pada masih kecil. 6 yang lain, 2 laki-laki, 4 perempuan lahir dari 1 rahim, rahimnya Khadijah. Khadijah memang tidak ada yang bisa menyamai. Suka nggak suka seperti itu. Koyoran yang liane, memang yang liane. Dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir. Dia menjadi ibu dari anak-anakku. Dia mendanai dakwahku. Itu yang membuat Aisyah langsung diem, maaf, terus mengatakan, sejak itu saya nggak pernah nyinggung-nyinggung Khadijah lagi. Itu menunjukkan bahwa suami yang baik itu soal marah kalau suaminya jengkel, kalau istrinya jengkel kan gitu. Oh ya orang yang itu lihat itu mas, memang rano, mau apa kue? Soalnya Muhammad model-model Wonogiri mungkin nak ngukui gitu. Oh orang yang itu lihat nih kak coba Khadijah, ya wes mulai sesuk aku rani Khadijah meneng, alah tempe. Nah begitu ini salah kok. Nah itu benar nggak apa-apa kalau Anda tidak ada
kemudian kok sebut dia terus, aku nggak benar disebut, Anda bersikap adil ya sudah. Tapi kalau ini nggak benar, Anda harus luruskan. Jadi seorang laki-laki dalam konteks keluarga itu ya bukan harus yang lembut-lembut terus, senyum-senyum terus. Ketika istrinya memang melakukan kesalahan, dia juga harus tegas. Dalam kasus ini Nabi marah, jadi jangan dikira suami seperti Nabi Muhammad nggak pernah marah. Ini marah. Oke. Ini yang menyebabkan rumah tangga Nabi Muhammad baik sebelum menjadi Nabi maupun setelah menjadi Nabi nggak ada masalah. Kenapa? Karena visi pernikahannya sama. Sebelum menjadi Nabi dan setelah menjadi Nabi sama. Karena visi manusia dalam hidup itu aslinya cuma dua. Aslinya cuma dua. Berdasarkan firman Allah surat At-Taghabun ayat 2 ini. Walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan kalian. Ada di antara kalian sebagiannya kafir, tidak mengimani. Ada sebagian dari kalian yang menjadi mukmin yang mengimani. Jadi kira-kira dengan duduk di sini, kemudian dengan diberitahu sebuah informasi. Mas, Mbak, kamu lahir ke muka bumi ini ada yang menciptakan lo. Dan besok kamu akan kembali kepada Allah. Maka langsung manusia terbelah menjadi dua. Sebagian kafir, lapar coyo, nanti dari rumah yoris. Sebagian percaya, saya percaya. Nah itu sebenarnya visi hidup manusia itu cuma ada dua, visi orang kafir sama visi orang mukmin. Visi orang kafir itu adalah menikmati hari ini, hidup untuk hari ini, karena bagi mereka mati adalah akhir dari semua kenikmatan. Karena mereka tidak percaya setelah mati nanti dihidupkan lagi. Maka sebelum mati, ayo bersenang-senang, sesenang-senangnya. Slogan mereka adalah kalau tidak sekarang, kapan lagi? Karena mereka tidak punya hari lain selain sekarang. Itu kalimat itu bahaya sebenarnya. Oke. Mereka takut mati karena dengan mati maka kesenangan mereka berakhir. Sedangkan bagi orang beriman, mereka hidup untuk hari nanti. Wal akhiratu khairul lakum minal ula. Dan akhir itu lebih baik daripada dunia ini. Dan mereka percaya itu. Dan orang beriman juga takut mati karena dengan mati berarti kesempatan mencari bekal untuk dibawa pulang kepada Allah berakhir. Sedangkan mereka tidak yakin apakah bekalnya sudah cukup untuk menghadap Allah. Jadi sama-sama takut mati, tapi berbeda. Orang kafir takut mati karena dengan mati berakhirlah kenikmatan hidupnya. Sementara orang beriman takut mati karena kesempatan mengumpulkan bekal berakhir. Kemudian perhatikan surat Al-Baqarah ayat 212 ini. Ya. Wallahu bima ta'maluna basir di surat Al-Baqarah tadi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Berarti apa yang kamu lakukan itu cuma mengidup pada dua esensi, mukmin atau kafir. Oke. Nah, kemudian surat Al-Baqarah 212 dikatakan zuyina lilladina kafarul hayatud dunya. Dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir kehidupan dunia ini. Jadi orang kafir itu ngejarnya dunia. Jadi nek mangan enak ya kudu saiki. Ini gerembis enggak apa-apa ya. Sebelum hujan deras enggak apa-apa. Tapi sumur dikasih gerembis kan ada gimana nanti. Ya. Apa-apa. Kalau yang tidak siap bermis silahkan pindah ke sebelah. Oke. Dijadikan indah dunia ini bagi orang kafir. Jadi orang kafir nanti nek mangan enak ya harus sekarang, nek punya rumah bagus ya harus sekarang. Direwangi nanti korupsi, direwangi nanti mateni wong, dengan direwangi nanti bercuak curang, berbuat dolim. Karena mereka tidak melihat setelah mati mereka bisa menikmati hasil. Jadi sebelum mati tolong bekerja keras menikmati itu. Sedangkan orang-orang beriman tidak seperti itu. Ini yang membuat sebenarnya prinsip hidupnya kemudian berubah berbeda. Jadi Anda bayangkan Nuh dan Lut itu sebelum jadi nabi, rumah tangga mereka baik-baik saja. Karena belum jadi nabi, jadi belum mengenal akhirat, belum mengenal surga neraka. Jadi yang dilakukan dalam pernikahan yuk makan enak, tidur bareng, dua anak, jalan-jalan, ganti kelamin, bangun rumah itu. Setelah menjadi nabi berbeda. Karena sekarang perkataannya Nuh dan Lut kepada istri mereka adalah jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan lakukan ini karena menyebabkan masuk neraka. Itu yang membuat istri-istri mereka kaget. Kenapa? Karena selama ini nggak kenal itu. Coba saya bayangkan, tadi sudah saya katakan ini bahaya laten. Karena laki-laki ketika menikahi perempuan di zaman sekarang itu jarang yang ngomong tentang visi pernikahan. Aku nikah karo kowe, mergo pengen mlebu swarga. Dengan canya mlebu swarga yo. Enggak begitu. Laki-laki Wonogiri ketika memilih perempuan jadi istri, itu pertimbangannya ya karena manis wajahnya, cantik, ya
Kutilang dasi lah, kurus tinggi langsing, dadanya berisi. Tapi kalau lihat orang cantik, ya pantas lah, ibu jagung yo pantas. Terus untuk diri dua anak-anakku yang paling iru-iru, bujuku berarti ya rada manco, mau ngaku ra genah ini gitu. Jadi pertimbangan lebih ke situ. Sama perempuan Wonogiri ketika dilamar laki-laki, pertimbangannya juga bukan karena dia beriman, saya pengen masuk surga bersama dia, enggak. Yang kayak gitu cuma 1, 2, 3. Lihat, yang lain itu juga menerima laki-laki melamar karena apa? Karena tampan, mapan, sudah jaga negeri, sudah punya rumah sendiri, sudah punya mobil. Maka begitu mereka menikah, visinya duniawi. Dia cepat-cepat beli rumah, dia cepat tutup mobil, dia nonton yang hendak malam minggu melu atau ke Pak Heru yang Tawang Mangu, gitu ya, mau camping di sana. Gitu. Terus nanti pergi ke juru kapan, kulineran kapan, ganti baju bagus kapan. Yang mereka lakukan itu, suami kerja, istri bekerja, nanti ujungnya uangnya dikumpulkan beli mobil, bangun rumah, beli baju bagus, jalan-jalan, kan begitu. Sampai mereka punya anak 3, 4, 5. Setelah 15 tahun menikah, anak mereka 5, baru ada masalah. Ketika salah satu di antara suami istri mulai kenal agama, nah, suaminya kenal agama. Itu judulnya apa? Kepaksa krungu, terpaksa mendengar. Jadi begitu gemes kayak gini, dia ingat kalau tidak membawa mantel, akhirnya dia mampir ke sebuah masjid. Nah begitu sampai di depan masjid, ternyata ada pengajian. Itu namanya terjebak. Karena waktu kok hujan, rambo mantel, tetap krungu, kok pengajian dia tidak suka. Akhirnya pengajiannya ternyata temanya keluarga sakinah. Saya beberapa kali ngisi pengajian itu, yang datang itu mereka ini harus terus ke baju raiso betul. Akhirnya kok somurmok di akhirnya gitu. Bapak, kalau Bapak cari uang, merasa tugas Bapak sebagai kepala rumah tangga sudah berhasil, itu ada benarnya, tapi nggak 100% benar. Kalau Anda cari uang untuk membeli baju, itu Anda menyelamatkan keluarga dari ketelanjangan. Kalau Anda cari uang untuk beli makan dan minum, itu menyelamatkan keluarga dari haus dan lapar. Kalau Anda cari uang untuk bangun rumah, berarti Anda menyelamatkan keluarga dari panas dan hujan. Tapi pernah terpikir bahwa Anda harus menyelamatkan keluarga dari api neraka? Itu lebih lama. Tenang, pilihannya pindah ke berakhir. Jadi nanti berarti dilanjutkan penutupannya yang bagian kedua. Pak Heru sudah kasih perintah karena materinya sudah bisa ditangkap esensinya, berarti berakhir saja. Jadi intinya begini, bagi yang sudah menikah, berarti sekarang dialog dengan pasangannya untuk bahas tentang visi pernikahan. Bagi yang belum menikah, jangan sekali-kali kamu menikah dengan orang berbeda visi pernikahannya. Kenapa? Capek. Nanti akan terjadi apa? Mas, sholat subuh wisata. Kamu udah sadar, kamu fanatik. Aku tuh budaya kau ingat ngarko mampir yang ini. Ingat yang ini. Bagus songannya, kayak pokoknya kesenurut panjang. Mantap, gitu ya. Karena semakin deras, mudah-mudahan bisa ditangkap esensinya bahwa satu hal yang membuat satu keluarga itu nanti punya persoalan yang sangat partisi setelah penuh download saja akhirnya harus pisah istri mereka karena tidak sevisi apalagi hanya sekelas itu. Gitu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita urai lagi pada kesempatan yang lain, insya Allah pada kesempatan yang lebih kondusif lagi. Saya minta maaf kalau tidak maksimal. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jemaah, Bapak Ibu, warahmatullah, mohon maaf. Sebetulnya masih ada sekitar 15 menit atau 10 menit lagi ya. Tapi karena kondisi, doanya saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bulan depan Ustadz Trias Moro kita sudah berada di lantai 2. Jadi kondisinya sudah enggak tinggal lagi hujan ya, mudah-mudahan ya. Terus kemudian jangan lewatkan kajian pekan depan, insya Allah kita nanti bersama Ustadz Tengku Ashar Haji. Jadi sekali lagi monggo
ajak serta teman yang lain yang belum tahu. Mudah-mudahan kita bisa kembali ngaji di tempat ini. Untuk dengan doa majelis, subhanallah. Banyak kurang dari kami, mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kopiku.